Kadang aspirasi di lapangan dengan kemudian dibawa ke forum itu beda. Itu tidak aspirasi di sana dengan yang dibawa disuarakan itu beda. Itu menarik. Kalau kita sendiri sih nggak ada istilah jadul ya Pak ya. Ya. Kita juga pengennya itu tetap profesional, tetap bisa ya tetap merata sih karena kita sebagai orang Jawa ya gitu. Assalamualaikum Mas Anda. Waalaikumsalam. Pripun kabar? Nggih. Sehat Pak. Biasa nggih, pangestune. Sabto rasa apa? Sabto rasa mon nggih, siap. Antar Pak, sekalian aku Sabto Rasa S. Oh iya, siap. Iya Pak. Aku panas ya, panas. Ya. Sip. Kayaknya kenal deh. Kayaknya kenal deh Pak. Iya, mau tak nyebrang beteng kok. Iya coba di dalam betek. Iya. Nah ini udah datang minuman kita Pak. Tumben ya Pak. Siap. Ada apa kesini Pak? Ini minuman favorit gue, Mas. Oh minuman favorit. Iya, Kalau aku iya. yang versi S. Iya. Nek saya faktor U dadi rawani. Ya iki mulai swimming ya kan. Kita Iya, Mas, ngomong iki. sebentar Pak. Nah ini kalau saya kan di sini tadi habis rapat dari teman-teman Karang Taruna Pak. Nah Karang Taruna itu punya program podcast nih. Pejabat Karang Taruna. Iya dong Pak, penjahat. Kita pejabat yang berusaha untuk Siap. memajukan generasi muda, generasi milenial kayak gitu biar bisa menjadi pemuda yang lebih tangguh lagi gitu loh Pak. Harapan kita seperti itu Pak dari Karang Taruna. Pak Sofian itu dari salah satu calon legislatif ya Pak. Insya Allah. Iya. Dari partai. Dari Partai Amanat Nasional. PAN. PAN. Iya. Oke. Tentang pemilu dulu deh Pak. Aku mau tanya arti politik sih menurut Bapak itu apa sih? Sebenarnya ini basically karena banyak teman-teman dari Karang Taruna ataupun generasi sekarang itu bagi mereka politik itu artinya gontok-gontokan kayak gitu. Nah kalau menurut Bapak politik itu artinya seperti apa sih? Ini terjemahan bebas saja lah yang mudah dipahami. Iya, benar. Di kalangan umum ya. Iya. Jadi beda nih istilah-istilah di keilmuan akademik dengan kita praktisi di lapangan. Kita kan praktisi nih. Iya. Soalnya kalau nanti Bapak ngomongin tentang politiknya itu sesuai akademisi, sesuai buku gitu. Kalau tekstual banget nanti masyarakat juga kok beda gitu. Pengennya itu secara langsung politik itu seperti apa gitu. Politik itu kalau menurut saya seni. Ya. Seni untuk mempengaruhi orang. Ya, orang itu bisa masyarakat, rakyat gitu. Jadi bisa mitra gitu, bisa ke pihak lain lah. Jadi cara kita mempengaruhi orang lain untuk kepentingan itu untuk kepentingan politik itu sendiri. Jadi kalau saya politik itu lebih pada cara mempengaruhi orang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kesejahteraan bersama. Jadi itu sebenarnya seperti itu. Nah ini dalam konteks kebangsaan kenegaraan ya itu kita bawa ke sana. Politik cara untuk mengajak masyarakat ya untuk memberikan dukungan kepada kita supaya mereka memahami cara-cara kita ya untuk mengajak mereka menuju ke kesejahteraan bersama. Jadi kurang lebih seperti itulah, ya. Begitu doang. Nah, itu praktisi ya. Kalau praktisi nanti kan dikembangkan bisa ceritanya kemana-mana kalau. Iya. Nah kalau visi misinya sendiri Pak, kalau dari Bapak misinya kalau visi udah jelas ya tetap harus menjabat kayak gitu kan. Nah misinya setelah menjabat tuh hal-hal apa sih yang ingin digayuh ke masyarakat yang mau diberikan ke masyarakat kayak gitu loh Pak. Kan banyak itu aspirasi dari masyarakat yang kadang itu tidak tersampaikan kayak gitu. Ini ngomong-ngomong pengennya di fraksi apa ya Pak ya? Komisi apa ya? Komisi A, B, C, D, E. Nanti ya? Iya, belum Mas. Jadi kita masih menjadi calon ya. Calon bebas. Ini sudah DCT jaga, hari ini sudah DCT sehingga calon. Oh gitu. Iya, kalau kemarin masih bakal calon. Oh. Iya kan? Oh gitu. Calon. Udah valid calon, menjadi calon.
Ya, kita kalau bicara itu kan istilah-istilah keren, umur serem. Istilah seremnya kan visi misi ya. Iya, visi misi. Ya kita pengennya kan jadi anggota dewan itu ya mumpuni gitu. Ini istilah sederhana aja ya, Mas. Jadi anggota dewan pengennya kita ya dewan yang mumpuni. Mumpuni ya, kemudian kita pengen ya aspiratif toh, gitu. Aspiratif. Mumpuni itu ya mungkin kalau istilah umumnya istilah keren anak-anak muda kan profesional, ya kan? Profesional. Ya, kalau kita merantasi ya, orang tuanya mumpuni merantasi. Tapi kalau teman-teman Karang Taruna menggunakan istilah itu mungkin wajib jadul ya menggunakan istilah yang profesional gitu. Kalau kita sendiri sih nggak ada istilah jadul ya Pak ya. Sebenarnya kita juga pengennya itu tetap profesional, tetap bisa ya tetap merantasi karena kita sebagai orang mumpuni, Jawa ya gitu. Mumpuni, kemudian komanya ada aspiratif. Memang kalau anggota dewan itu ya seperti itu, harus aspiratif. Supaya aspiratif juga nggak Pak? Harus tuh. Kalau menurut saya harus. Jadi harus. Selain dari aspiratif juga harus menginspiratif lagi atau aspiratif. Karena emang kadang aspirasi di lapangan dengan kemudian dibawa ke forum itu beda. Itu tidak aspiratif. Aspirasi di sana dengan yang dibawa disuarakan itu beda. Itu makanya tidak aspiratif. Kalau menurut saya ya salah satunya memang itu harus ini. Itu sebuah komitmen, harus aspiratif, itu harus, bukan penting, itu harus. Ya, wajib. Kemudian koma lagi ya. Itu responsif, jelas kan? Ya. Nek jenengan satset dasdes ya. Responsif itu, ya. Istilahnya dari sebelah mana ya? Satset dasdes gitu kan. Itu responsif ya. Koma lagi nih ya. Yang penting lagi adalah setiap pengambilan keputusan kita harus nih. Ini apa namanya? Ini dalam konteks demokrasi itu partisipatif. Jadi sebuah keputusan diambil itu yang harus melibatkan partisipasi warga, masyarakat, penduduk, rakyat kan gitu. Ini partisipatif. Jadi memang berjenjang. Ini dalam konteks demokrasi harus seperti itu kan. Keputusan dia final itu memang harus melibatkan suara-suara mulai dari bawah, berjenjang itu. Itu partisipasi harus memang kita harus, itu keharusan kalau menurut saya. Nanti berkembang meneh. Saya sampai terpesona saking banyak koma dan koma tadi itu. Kayak gitu. Kalau Bapak tuh setuju nggak sih dengan politik yang damai, berdaulat dan bermartabat kayak gitu? Nah, seperti itu. Memang seharusnya politik itu ya seperti itu, santun lah, ya. Berdaulat harus itu, bermartabat ya. Jadi kita tuh harus bicara tentang marwah. Politik itu tidak hanya sekedar kepentingan yang sifatnya ditransaksikan. Harus ada marwah, nilai-nilai itu nilai yang jenengan sampaikan itu kan itu sebuah nilai kehormatan, harga diri, marwah. Nah di situ bahwa partai itu identik dengan seperti itu sebenarnya. Partai dengan organisasi yang lain salah satu pembedanya adalah di situ. Marwahnya. Ya, toh? Dengan tadi ada apa namanya? Berdaulat, bermartabat. Itu kan kalau saya menggunakan istilah marwah tadi. Marwah itu. Iya, marwah. Salah satu nilai. Karena apa? Politik itu sebuah yang ditawarkan. Politik itu dukungan, ya toh Mas. Kita ingin mendapatkan dukungan. Nah, sehingga kita harus menyajikan itu kepada halayak tentang martabat, nilai-nilai, ya toh. Nah, nilai-nilai itu yang kita sampaikan, akhirnya mereka yang menilai. Kalau kita menawarkan martabat, marwah, itu kemudian kita kembalikan, masyarakat akan mempersepsikan kita seperti apa. Harapan kan persepsinya kan positif. Nah, itu bangun sentimen positif itu dengan cara-cara salah satunya membangun marwah, martabat. Berdaulat. Gitu. Terus dalam prosesnya selama ini Pak, kan kita juga ada isu, bukan isu sih, tapi emang programnya itu kan pemilu damai dan juga dengan kampanye yang damai juga, yang semoga nggak ada yang brong-brong kayak gitu. Nah, kalau dari tanggapan Bapak nih, kalau ada yang masih menggunakan kampanye brong kayak gitu, gimana Pak dengan
menuin jalan ya gitu kayak mengganggu. Saya tidak akan melakukan itu kalau saya. Jadi mereka akan melakukan, silahkan masyarakat yang menilai kan. Iya. Sehingga saya tidak dalam mengatakan saya enggak. Itulah silahkan mereka melakukan itu, tapi saya tidak. Jadi saya menawarkan, yang kita tawarkan kan bukan kuat-kuatan yang kontok-kontokan itu. Kontok-kontokan. Ya boleh sih kita memihak kompetisinya sih kompetisi sehat. Ada orang sekarang kan istilahnya bagus nih, di akhir-akhir ini kan kita sering mendengar bahwa politik itu harus mengembirakan. Itu saya senang. Saya harus membangun politik yang mengembirakan, kompetisi yang sehat. Ya. Kemudian kita bukan beradu lah, mohon maaf. Kita berkompetisinya di ruang ide dan gagasan, ya, gitu jadi, kan? Boleh beradu, tapi beradu dalam ide gagasan yang sangat menginovasi dan menginspiratif masyarakat gitu. Jadi kalau anggota dewannya aja bisa calon anggota dewannya aja bisa memberikan inspiratif dan bisa menyampaikan aspirasi yang bagus ke depannya, itu harus dicontoh gitu dengan boleh dari pihak manapun tuh boleh mencontoh, karena itu sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi nggak usah adu gontok, nggak usah adu gengsi atau adu kekuatan gitu kan. Sekarang udah nggak zamannya seperti itu. Bahkan satu lagi juga ada yang ini politik dinasti kayak gitu. Nah, yang sering terjadi selama ini kan seperti itu, Pak. Jadi kayaknya hanya milik beberapa pihak aja. Nah, kalau itu mau tak tanyain kayaknya takutnya nanti melebar kemana-mana. Tanya yang lain. Iya, tanya yang lain aja saya. Oh, kan sudah ngerti jawabannya kok. Iya, makanya rata-rata kok. Nah, kalau programnya Bapak sendiri apa, Pak? Satu program dulu. Iya. Programku utama ini kalau saya lebih bukan program, ya isu lah yang kita yang mau diangkat. Konsep ide yaitu isu saya, isunya, isu itu satu, apa? Isu sentralnya dulu nih. Kan isu. Boleh? baru ketika detail kan program. Iya. Gitu. Saya isu yang saya angkat itu sampah gitu. Oh, berarti tetap salah satu jangan mengatakan sampah dulu. Sebenarnya aku juga mau ngomongin itu sampah, tadi mau tanya sampah gitu kan. Cuma kayaknya ya luas sih, karena kalau untuk masalah sampah di Jogja itu sangat luas banget. Dan sampai sekarang pun masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan kayak gitu kan. Karena dari penutupan TPA itu yang sampai sekarang entah mau dibuka lagi kapan kita juga belum tahu. Dan jeleknya masyarakat kita, dan jeleknya ini saya ngomong jeleknya ini, saya jujur, jeleknya masyarakat di Indonesia itu sampah itu dijadikan satu, ada yang organik, yang non organik, bahkan kaca, besi itu semuanya belum jadi satu. Padahal sampah itu bisa dipisah dari dapur kita, maksudnya bukan dapur saya, maksudnya dapur rumah kita masing-masing kayak gitu. Nah, karena itu isu yang pertama gitu kan. Nanti kita akan sambung lagi, Pak, karena kita mau break sebentar. Siap. Kita masih di angkringannya Pak Anda di Jalan Bukiran, Mantri Cerot. Nah, seger banget ini Sabto Rosso di tempatnya Pak Anda. Pakai es juga enak, Mas? Iya, pakai es enak, Pak. Tadi kan Bapak udah minum yang hangat, sekarang aku minum yang dingin. Ini cuma ada satu-satunya di sini sih, di Jogja ya. Aku baru nemu di sini di angkringannya Pak Anda di Jalan Bukiran, Mantri Cerot. Gitu. Udah dipatenkan Mas Anda? Iya. Udah dipaten? Belum. Oh, belum. Masih mau ngurus hakingnya katanya kemarin sama halal. Oh, halal. Ya. Gampang halal langsung ke KUA, hubungi KUA. Iya sih, bisa. Bisa dibantu. Soalnya temanku juga ada yang kerja di untuk ini. Sertifikasi halal dulu Mas Anda. Oh iya. Ya walaupun dia udah 100% bahan-bahannya alami itu, tapi tetap harus membutuhkan. Jadi kita masih ngomongin tadi gagasan yang pertama ya, Pak. Gagasan utamanya adalah sampah. Terus gagasan keduanya apa, Pak? Yang pertama kan sampah tuh. Yang kedua apa, Pak? Kan nggak mungkin cuma satu gagasan. Iya, isu yang saya mau angkat selain sampah ini ya sampai saat ini kemiskinan. Nah, tentang kesejahteraan sosial, kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat. Saya penasaran, mengapa ini konteksnya wilayahnya sebenarnya di kota ya, mohon maaf ya. Tapi kan salah satu kita ada di situ gitu loh. Iya. Jadi kita punyai
kontribusi ke provinsi, ke DIY. DIY sampai saat ini masih tinggi angka kemiskinannya. Nah, saya tertantang untuk itu gitu loh. Di situ sehingga saya ingin berkontribusi lah ya, berkontribusi ide-ide ya untuk dalam rangka itu menurunkan angka-angka kemiskinan. Nah, ngomong-ngomong tentang angka kemiskinan ataupun masyarakat kita yang masih di bawah garis apa ya, masih menengah ke bawah gitu, kebetulan menurut lembaga survei Indonesia dan juga apa yang kemarin tuh sensus kemarin, lembaga sensus dari Resosek kemarin yang 2002 ya, Resosek tahun kemarin lah itu, Mati Jirun tuh dapat ini Pak, dapat peringkat nomor 2 untuk masyarakat di bawah, masyarakat menengah bawahnya itu kita nomor 2 dari 14 kecamatan. Bagus lah ya. Nah, nomor 2-nya itu jelek Pak, nomor 2 jelek. Jadi jangan bagus nomor 2 jelek ini Pak. Jadi kita di sini tuh banyak penjual kayak gitu kan. Cuma penjualnya itu kan banyak dari luar. Jadi kenapa sih ketika ada lembaga sensus kok angka menengah ke bawahnya kita tuh nomor 2 tertinggi kayak gitu. Nah, perannya kan UMKM itu pengennya itu juga ayo digayuh, disambut kayak gitu loh Pak. Itu pertama data dulu harus dibenahi nih, mengelola data dulu. Jadi jangan sampai kondisi faktual di lapangan, pemberdayaan yang selama ini kan kita solusinya yang dilakukan oleh pemerintah. Selama ini kan salah satunya adalah pemberdayaan. Saya lebih ke hulu dulu ya, ke hulu bahwa kita punya data. Nah, data itu yang harus kita persepsikan, harus kita samakan dulu. Pemahaman tentang konsep itu harus sama, tentang pemahaman kategori miskin itu. Nah, kemudian program-program itu juga harus dikaji lagi. Program-program afirmasi kepada masyarakat keluarga nosastra ya, itu juga harus dikaji lagi. Jangan sampai program-program yang selama ini dimiliki oleh pemerintah, kaitannya dengan program-program pendidikan, program-program ada kesejahteraan banyak PK dan sebagainya, itu kan menimbulkan karena itu identik, program-program itu kan identik dengan stimulasi, iya kan? Iya. Nah, stimulasi itulah yang kemudian menimbulkan banyak orang ingin berbondong-bondong menjadikan dirinya kategori miskin. Nah, itu salah satu mental ya. Kemudian ke data dulu, sehingga itu harus dibenahi dulu. Ayo kita sama-sama, ini masalah edukasi. Iya. Jadi kadang gini ya, pas kita melakukan pas ada sensus atau survei itu tuh banyak yang memiskinkan diri gitu loh Pak sebetulnya. Banyak yang memiskinkan diri. Ya, itulah. Itu makanya itu perlu duduk bersama, menumbuhkan kesadaran. Di beberapa masyarakat ada kok di warga kami itu yang tadinya menjadi keluarga yang tadi kategori miskin lah. Memiskinkan diri. Kemudian tentang dirinya itu naik kelas. Naik kelas bahwa saya sudah tidak mau mengembalikan lah fasilitas-fasilitas bantuan yang artinya didapatkan itu dikembalikan. Saya sudah tidak. Nah, seperti itu bagus. Itu harus diberikan penghargaan. Orang-orang yang seperti itu harus diapresiasi. Apresiasi. Dan kemudian ini diedukasikan gitu bahwa orang-orang yang seperti ini itu kan belum banyak nih. Enggak banyak, makanya paling banyak itu memiskinkan diri. Yang memiskinkan diri itu paling banyak dibandingkan yang dia merasa kaya gitu. Nah, ini benar harus diangkat nih. Di kota ini angka-angka orang-orang yang sudah memproklamirkan dirinya lupa naik kelas ya. Dari zona tadi itu, zona yang prasejahtera jadi dia sejahtera, itu harus diberikan apresiasi. Iya, jelas. Mulai dari yang sedikit ya, enggak apa-apa. Itu kan nanti akhirnya mudah-mudahan menjadi bola salju. Nah, akhirnya ini menjadi yang dijadikan percontohan lah. Kalau menurut saya seperti itu salah satunya. Selain sampai kapanpun itu pola yang salah satunya adalah program pemberdayaan. Selalu pemberdayaan itu memang klasik itu pemberdayaan.
pokoknya di sini ada angka kemiskinan, salah satunya digenjot habis-habisan adalah program pemberdayaan. Enggak, bener nggak? Iya benar. Bantuan modal kayak atau apa pemberian bantuan lunak, pendampingan itu ya. Tetapi kan ya ujung-ujungnya ya yang menikmati kan ya enggak apa-apa, Iya, itu itu. bagus, pemberdayaan itu harus dilakukan, tapi mental itu juga Ya itu sebenarnya membangun juga mental. apa ya, mental healthy itu atau kesehatan mental yang diinginkan itu ya harusnya seperti itu kan, harus tetap kesehatan mental Ya. dulu. Kadang mentalnya sehat ternyata dirinya tidak baik-baik saja, atau yang dirinya baik-baik saja ternyata mentalnya terganggu. Ya. Kebanyakan masyarakatnya ya begitulah. Karena Tapi kita mudah-mudahan ya data fakta yang di lapangan mudah-mudahan benar apa adanya. Seperti tadi ya, memang ya seperti itu kondisinya, memang angka kemiskinan yang ada di Jogja ya memang seperti itu. Memang kita harus push ya habis-habisan. kalau kemarin sih dari sensus ya emang seperti itu, dari BPN. Iya. Bener BPN ya untuk sensus ya, lembaga Apa sensus. BPS BPS, BPN, dari BPN mana lagi itu yang aku sebut. ukur-ukur tanah gitu. Bahaya ini, ATR. Nah, soalnya kantornya jadi satu tau Pak. BPN, BPS sama ATR kan kalau di Jogja kan jadi satu. Iya. Di Katamso. Iya. Ya kayak gitu sih. Soalnya kalau ini saya dapat bocorannya dari orang dari BPS. Jadi makanya, masuk sih di Matri Jiron segitunya gitu kan. Jadi ya agak miris tuh sebagai warga kayak gitu kan. Wong perasaan tuh banyak yang punya motor lebih dari 2 kayak gitu kan. Kok bisa seperti itu? Terus isu apa meneh? Isu apa lagi? Isu yang lain? Yang lain tuh banyak kayak Iya. gitu. Dan termasuk salah satu, kalau kita ngomongin kan Bapak itu nyalek gitu kan, kalau sudah jadi udah fix jadi caleg ya Pak ya. Itu kan kecurangan itu bisa terjadi nggak atau Pak dalam proses apa ya, proses ini mencalekkan diri itu, atau mungkin ada pihak tertentu yang tidak menyukai kayak ini. Kayaknya termasuk juga isu-isu yang ada di belakang sana gitu. Ada yang nggak suka dengan salah satu caleg atau ya salah satu orang yang mendaftarkan diri terus tiba-tiba dia memberikan ujaran, entah itu ujaran kebencian, entah apa kayak gitu. Itu ya, bisa karena ini atau pernah ngalamin gawenya. Oh ya, apalagi ini kan gawenya politik. Ini event politik, iya toh? Iya. Event politik pasti. Ya, politik itu kadang-kadang bersinggungan dengan wilayah-wilayah itu. Jadi kita ya siap dengan itu, nggak usah baperan. Jangan kemudian kita melakukan hal yang sama itu saja. Kalau saya tidak akan pernah melakukan hal yang sifatnya negatif thinking. Kemudian apalagi yang apa Mas? Black campaign, negatif campaign itu. Terus Insyaallah di boosterin tapi jelek-jelek. nggak usah. Pokoknya kita lurus ide gagasan kita. Terus kita harus tetap mengawal gagasan kita yang tadi. Iya. Kayak gitu kan. Jangan sampai terjadi kita malah gara-gara kita PR-nya kan masih banyak nih. Yes. Ini Mas, tadi isunya. Ya, ada sampah, ada kemiskinan. Isu kelitih ya toh? Kelitih. Oh iya itu. Jelas nanti itu isu kita angkat juga. Lalu saya concern ini isu kelitih concern. Berarti besok kalau itu bisa kerjasama dengan Ibu Kapolsek kalau gitu. Isu kelitih Mas, ya kan itu kita angkat. Berarti, yang kesehatan ya ibu dan hamil, angka kematian ibu masih tinggi, stunting, ya kan? Ya, isu-isu itu kan juga masih relevan kita angkat. Dan jangan lupa Pak, kalau untuk isu kesehatan HIV juga angka tinggi. Oh gitu ya? Iya, itu juga harus karena saat ini masih juga banyak yang diskriminasi terhadap orang-orang dengan HIV kayak gitu kan. Jadi itu besok bisa diangkat kembali. Pendidikan juga, ya kan? Ya, termasuk salah satunya di Jogja itu banyak PTS, banyak perguruan tinggi baik swasta ataupun negeri, tapi warga masyarakatnya sendiri itu hanya 17% yang bisa mengakses kayak gitu. Nah, sayangnya kita di kota ini kan tugasnya sampai di SMA. Oh, sih masuk SMA? Ya, Yang ya tapi tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tetap kita concern ya. Pokoknya intinya kita pengen seperti visi misinya Kota Yogyakarta kan. Ya, kota pendidikan yang berkualitas. Berkualitas itu satu, ya siswanya berkualitas. Fasilitasnya juga berkualitas. Sekolahnya maksudnya sekolah fasilitasnya berkualitas. Gurunya juga harus sejahtera.
Nah, tiga-tiganya harus berkualitas semua nih. Iya, kalau Nah, ini dari sekian itu komponennya guru ini yang iya, kayaknya guru. masih banyak guru bantu yang masih gajinya Di bawah UMR. wah kok di bawah UMR jauh di bawah UMR mas. Soalnya dulu saya pernah ngebantuin bukan ngajar sih. Jadi ya ngajar sih, ngajar untuk mata untuk kurikulum bukan kurikulum untuk kurikulum pengembangan diri ya gitu, dan kebetulan saya juga di broadcaster kayak gitu kan. Jadi saya mencoba itu dan ternyata bener 3 kali ngajar dikasihnya 10.000. Tapi ya mending kita nggak saya sendiri bukan karena nominalnya 10.000 itu ya, tapi apakah yang honorer ataupun yang belum ASN kayak gitu yang para pendidik kita tuh seperti itu kayak gitu kan. Iya. Oke Pak, kita lanjut lagi ya, karena isunya masih banyak lagi. Masih ada isu lagi. Iya. Kita ada ya. Iya, oke. Nanti kita sambung lagi masih di angkringannya Pak Anda, Jalan Bugeran, dan jangan lupa untuk teman-teman UMKM boleh menitipkan produknya di tempatnya Pak Anda. Kita kembali lagi di angkringannya Pak Anda masih dengan Pak Sofyan dari PAN. Partai Amanat Nasional. Ini yang jarang-jarang lihat, biasanya itu yang keluarga yang situ. yang punya ini keluarga yang punya TV juga kayak gitu kan. Soalnya kan dia juga punya media di Jogja kayak gitu. Yang PAN sih. Pak, di sini kan tadi kita kan ngomongin tentang ini ya, UMKM. Nah, ini kebetulan ada bakpia kukus Pak, boleh dicoba loh Pak. Ini produk lokal. Saya itu orang networking. Saya orang UMKM juga. Ya, nah, biar warga masyarakat kita itu juga berdaya. Jadi nggak cuma rame penjual rame, tapi ternyata yang jualan dari luar. Saya itu kan kebetulan kan di BKM, Badan Keswadayaan Masyarakat, yang dulu didirikan untuk mengatasi kemiskinan zaman krisis tahun 2000. Baru usia 3 tahun. Tahun 2000. Iya. Oh ya. Baru usia 3 tahun. Ada Badan Keswadayaan itu kan diprogram oleh pemerintah pusat untuk mengatasi kemiskinan. Nah, kebetulan di kota ketua BKM-nya saya. Jadi saya concern. Ini kan identik dengan dunia UMKM. Nah, kan salah satu program BKM itu kan pinjaman bergulir. Nah, seperti itu. Jadi kita berikan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan sebagainya lah. Yaitu nyasarnya kan ke sini, makanya saya nikmati ya. Oh, boleh Pak. Ini buatan sendiri apa titipan Mas Anda? Itu Titipan. Jadi emang dari kan banyak usaha yang di Mantri Jeron itu kan di Kementerian itu kan banyak banget usahanya. Biasanya sih ada roti yang macam-macam rasa itu, tapi kayaknya nggak datang hari ini, entah kenapa. Ada juga kerupuk ramba itu. Terus kalau di Pak Anda itu selain minuman kita berdua yang ini, itu ada juga brongkos spesialnya Pak Anda. Nanti bisa dicoba loh Pak. Kayak gitu. Saya kalau aku yang kene iki bukan. Saya yang favorit itu ini karo apa Mas? Entok apa? Rica. Malah rangan kita. Saya nggak tahu. Ini Pak Anda curang. Rica. Isu berikutnya. Masalah transportasi. Iya. Jadi sebenarnya saya lebih ke kenyaman huni. Saya ingin bahwa Jogja ini kan kota kecil kan. Jogja itu kecil, intinya padat penduduk, ya kan. Kemudian transportasi. Nah, identik karena padat. Kemudian ya tantangannya adalah bahwa bagaimana Jogja ini tetap nyaman huni, gitu. Iya. Umpuk-umpukan. Nah, kita nggak pengen seperti itu. Nah, kebetulan kami selama ini kan salah satu sudah melakukan BKM itu kan membantu mitranya pemerintah untuk melaksanakan program selama 5 tahun ini, program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Nah, kebetulan aku kan ketua di situ ya. Ya concern pinggir-pinggir sungai di Jogja. Oh ya bersih sekarang, iya, ada RTH. Iya, gitu. siapa dulu dong? Ya, Pak Sofyan ternyata. Walaupun ya bersama teman-teman. Jadi 45 kelurahan. 45 kelurahan di seluruh. Ya, kan setiap kelurahan. 45 kelurahan. Program Kotaku itu seluruh nasional ya. Nasional. Kota Jogja salah satu karena kita masih punya wilayah kumuh. Di mana Pak? Ya
kebanyakan di pinggir sungai. Heeh. Tidak semua Soalnya kecamatan. Sungainya kita tuh banyak Iya, ya Code. Code, Ya toh. Winongo. Kemudian Winongo, Code, Winongo, Gajah Wong. Gajah Wong. Ya 3 itu yang kita sasar, yang masuk ke Jogja. Ke Jogja itu, kota ya. Tuh. Ya kalau kita lihat dan kota-kota yang berbatasan yang wilayah Jogja loh ya, itu kan sudah Udah bersih bersih sih. semua. Kayak kemarin juga Salah satu satunya ya. Itu kembali ke nyaman huni ya. Oh, gitu. Karena kota kecil, padat penduduk harus tetap nyaman. Nyaman tuh ya tidak polusi udara, polusi air ya. Ya karena kalau padat itu identik pasti kumuh. Pasti kumuh. Polusi air itu mesti karena jarak septic dari sumber Betul. air itu Kemudian pemukiman. Selama ini yang sudah kita sasar memang pinggir sungai. Tapi apakah di daerah yang lain tidak ada terjadi kekumuhan? Masih. Itu tantangan kita. Sehingga kita nanti ke depan kita akan fokus ngawal itu supaya Jogja tetap nyaman huni dari sisi apa? Tadi tata ruangnya nyaman huni dari sisi transportasinya. Hanya macet kok nyaman. Iya, iya pada musim liburan terutama. Nah, bahkan, kita satu sisi bangga kita menjadi tujuan wisata. Bangga. Nah, tetapi satu sisi kita juga grundel. Kita makanya ini tentang transportasi masalah nih. Iya. Nah, kita punya konsep-konsep kan nggak perlu dibocorkan sekarang toh? Enggak. Artinya kita nih isu-isu kemacetan lalu lintas menjadi concern saya nanti. Apakah mau ada penambahan koridor Trans Jogja? Loh, salah satunya. Atau mau salah satu solusi itu kan mode transportasi umum. Selama ini mode transportasi umum trans itu kan peminatnya sedikit. Salah satu coba jenengan lihat apakah penuh sesak dong gantung tidak selamanya. Kadang-kadang kosong. Minat warga, minat penduduk untuk menggunakan mode transportasi umum masih rendah. Salah satunya itu oke ngebait motor. Kan kudu motor kabeh. Iya. Iya, teman. Iya, soalnya satu rumah aja punya 3 sampai 4. Nah, ini yang belum ada regulasinya. Ya di Jakarta sudah ada regulasi, ada 3-in-1, ada genap ganjil. Ya. Kita kan belum. Ya kita belum lah, nantilah. Kita nggak usah, itu masih wacana. Tapi saya arahnya gini Mas, arahnya ini menjadi masalah kita. Bom waktu loh transportasi itu. Iya jelas, apalagi kalau liburan terus bis-bis pada masuk. Ini salah satunya itu Mas. Bis-bis besar pada masuk, macet di mana-mana, dan juga ada keresahan dari ini Pak, teman-teman yang dari anggota medis kayak itu, karena kalau ada kecelakaan ambulan juga nggak bisa masuk, kadang nggak gitu kan, karena saking macetnya, padahal golden time-nya kan 15 menitan ya. Terakhir Dante tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Nah ini UMKM. Jadi kita concern juga Mas di situ Mas. Tidak hanya pemberdayaan, tapi yang penting tidak hanya permodalan, tetapi kemudian pemasaran. Ya kan, bener. Pemasarannya sekarang sudah era digital. Yes. Nah itu harus kita damping, itu ada pendampingan. Kalau nggak didampingin, zong. Iya. Kadang seperti ini ya, di sini aja ini produknya enak, tapi kadang pemasarannya, loh kita nyari di mana kayak gitu kan. Pemasaran digital, didampingi sampai itu harus ada pendampingan. Lalu targetnya naik kelas. Nah, UMKM itu harus naik kelas. Iya Mas Anda? Mas Anda naik kelas. Menghilang dia. Pak Anda menghilang. UMKM naik kelasan gitu. Iya. Nah. Isu yang sangat ingin saya ketahui yaitu tadi, selain program kayak gitu kan juga bukan pesan sih sebetulnya. Jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna itu kan, kalau nanti udah terpilih terus jadi kayak gitu, udah duduk di kursi entah Karang Taruna, ayo tak ajak nyalek sesuk. Oh gitu. Loh, iya nggak, kita butuhnya dana. Iya, jadi pertama Karang Taruna itu tempat kawah Condro Dimuko, ya toh? Kita basis politik tuh idealnya basicnya sosial dulu. Iya. Ojo mak betunduk akhirong dino langsung neng politik di partai. Enggak, kalau saya itu harus seleksi alam. Sebaiknya harus melalui dari bawah proses alam, ya secara proses sosial. Jadi kan sudah itu proses di Karang Taruna, aktif secara sosial, mengabdi, ya kan sudah peka terhadap persoalan masyarakat. Berarti, sudah naik kelas. Nah, yuk ke
ke politik. Ke politik. Nah, Oh berarti gitu bisa dong, ajak dong Pak Ketua Karang Taruna ini kita. politiknya kan jangan politik praktis dulu. Enggak. Politiknya politik Kita kita. belajar bareng untuk berpolitik secara Siap. jujur Oh kayak iya. gitu kan. Nah, yang secara terakhir visi misi tadi. Ah. Nah, itu integritas. Tadi mumpuni, ya ini mumpuni, Ah. aspiratif, Aspiratif. responsif, partisipatif, koma integritas. Integritas. Kudu kuwi rampung. Yes. Masih ada 5 menit Pak sebenarnya. Oh iya, 5 menit terakhir Pak. Ya. Jadi tadi kan tadi yang belum dijawab itu Wes pemilu sudah itu, pemilu damai. belum. Saya sangat mendukung sekali. Kalau bagi saya kompetisi di event-event pemilu itu menurut saya ya harus mengembirakan. Jangan kita hanya karena bersaing itu bersaing kemudian harus okol-okolan, kemudian apalagi bully-bulian. Nah, insya Allah saya tidak akan melakukan. Saya berpikir tidak sendiri. Satu Pak. Saya minta pesan Bapak untuk teman-teman Karang Taruna dan teman-teman yang lainnya atau warga lainnya dimanapun itu untuk berperilaku damai untuk menyambut pemilu damai ini Pak. Satu kata pesan dan kesannya biar masyarakat itu tetap harmonis. Ya, pesan saya untuk warga masyarakat, untuk Karang Taruna, untuk siapa saja, kita sambut pemilu 2024 ini dengan penuh antusias, dengan penuh kegembiraan, ya, kemudian dengan penuh harapan bahwa dengan pemilu 2024 ini kita akan menuju ke arah yang lebih baik. Ya, tentunya dengan cara-cara menjauhi praktek-praktek politik-politik yang tidak berintegritas. Ya, jauhi politik-politik yang ya black campaign, negatif campaign dan sebagainya. Kita jaga keutuhan. Kita beda pilihan itu biasa karena itu hanya yang momen politik ini saja. Besok kita sudah berinteraksi kepada ke tengah-tengah masyarakat. Itu saja. Jadi saya sudah kebetulan saya sudah berpolitik, terlibat di politik ini sejak tahun 77. Kelas 2 SMP saya udah. Sehingga itulah yang benar saya kesimpulannya ya politik kita damai-damai saja dengan siapapun ya, dengan damai siapapun. Dan gembira berarti Pak. Mengembirakan, politik mengembirakan. Oke. Nah, sip. Karena saya juga harus dilanjutkan dengan kerjaan yang lain, Pak. Ya, Terima kasih, laris. Pak. Ya, bisa Hari, ya, sukses, Pak. Bapak juga ya. Amin, Sehat amin. selalu. Siap, makasih.